Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kali ini, Bu Arum akan membahas tentang kategori keterampilan gerak lompat. Pasti untuk sehari-harinya kalian melakukan gerak melompat, entah itu lompat yang kategori kecil ataupun lebar. Pasti kalian di rumah ataupun dimanapun pasti melakukan gerakan-gerakan melompat. Di sini kita akan membahas tentang kategori keterampilan gerak lompat jauh. Ada yang sudah pernah lompat jauh apa belum? Pasti sudah pernah ya. Sekarang, tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Lompat jauh, si pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Jadi, waktu kalian melakukan lompat jauh itu, lompatan yang paling tinggi, lompatan yang paling jauh, yang lebih bagus. Untuk lompat jauh biasanya memerlukan bak lompat. Nah, untuk bak lompat sendiri itu berisi pasir. Itu nanti ada lintasan larinya. Biasanya ditandai lintasannya di awal start. Terus ada papan tolakan. Waktu kalian mau melompat itu ada papan tolakannya. Lintasan untuk lari awalan panjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter. Harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata ya, dengan tanah serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter. Untuk jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Dan permukaan tempat mendarat harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Ini untuk gambarnya, contoh caranya melompat. Diusahakan saat kalian melompat atau kalian melakukan lompat jauh itu, jangan ada gerakan ke belakang di akhir kalian melompat itu. Karena ketika kalian jatuh dan posisi yang paling belakang, misalkan ya badan kalian jatuh ke belakang, nanti yang diukur itu adalah anggota badan kalian yang di belakang, seperti itu. Jadi usahakan kalau misalkan jatuh pun jatuh ke depan, gitu ya. Untuk gerakan lompat jauh terbagi menjadi tahapan awal, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Untuk tahap awalan, di sini sudah disediakan ya, ada tulisan di sini. Tahap awalan berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Berlari cepat dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Jadi semakin kalian mendekati papan tolakan, langkahnya harus semakin lebar. Ya, untuk contohnya seperti gambar 3.76. Dan kesalahan yang sering terjadi ketika awalan lompat jauh adalah sikap badan kaku.
Ya, untuk langkah kaki kurang pas. Terus untuk kedua, tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Terserah, kalian bisa menggunakan kaki bagian kiri atau bagian kanan. Asal pada tumpuan yang kalian lakukan, kalian itu, kaki yang kalian buat tumpuan itu adalah kaki yang paling kuat menurut kalian. Kadang si A, kaki yang paling kuat, itu ada di kiri. Belum tentu si B juga mempunyai kaki yang terkuat di sebelah kiri. Terus, untuk kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh adalah sikap badan yang kaku. Ya, itu. Terus, tahap sikap saat melayang di udara. Ini juga penting. Untuk sikap melayang di udara ini ada beberapa macam. Ada gaya jongkok. Untuk gaya jongkok itu ada di gambar 3.78. Seperti itu. Terus posisi badannya agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua, lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Yang ketiga, kedua tungkai dalam posisi menggantung. Lutut ditekuk, telapak kaki menghadap ke bawah. Yang kedua, gaya menggantung. Ini pandangan ke arah pendaratan. Kedua lengan mengarah ke atas. Kedua kaki dalam sikap menggantung. Ada di gambar 3.79. Ini ya. Untuk kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat jauh menggantung adalah seperti tadi, sikap badan yang kaku, langkah kaki yang kurang pas, atau gaya berjalan di udara. Gaya ini agak sulit untuk dipelajari, tetapi akan mendapatkan hasil lompatan yang lebih baik daripada gaya lainnya. Untuk contohnya, gambarnya ada di 3.80. Sekarang lanjut ke tahap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan. Dengan rapat, lutut agak ditekuk dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan. Lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengepir. Melakukan gerakan lompat jauh secara keseluruhan. Contoh gambar. Di situ sudah ada. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan gerakan lompat jauh. Mungkin untuk prakteknya kita bisa di rumah, karena kalau di rumah kalian bisa melakukannya dengan cara dimodifikasi. Begitu ya. Jadi tidak usah seperti aturan yang sebenarnya. Kalian buatnya dimodifikasi saja. Mungkin dari Bu Arum itu saja. Kalau ada yang mungkin ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Sekian dari Bu Arum untuk materi lompat jauh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.